Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Terios 1,5 tipenya R manual tahun 2017. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah itu tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk body, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak. Yang pertama itu adalah dari nut ya. Nut ini adalah batasan sambungan ya antara parts dari bodi mobil. Jadi kita kelilingin mobil ya, kita periksa nutnya, pastikan bahwa jaraknya itu masih presisi ya, presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus untuk bodi mobil, permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita periksa, kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa permukaan bodi masih memantulkan objek atau bayangan-bayangan di seputar mobil secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisi dari bodi. Terus bagian-bagian yang lain juga seperti kaca, terus habis itu velg, ban, ini bannya juga masih tebal ya. Terus kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan kondisinya masih oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil, berikutnya kita periksa ke bagian dalam. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil ya. Nah, kita buka mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita periksa adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan karena kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong masing-masing jok ya. Agak gelap nih, kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan sekeliling interior ya, baik dashboard kita cek, nanti satu persatu juga akan dilihat di video ini. Nah, terus habis itu juga plafon juga kita cek kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kita periksa juga ini joknya. Nah, ini joknya kebetulan dilapisin dengan sarung semi permanen ya, jadi dia bahan fabriknya ada di dalam ini. Nah, kita periksa, kita pastikan bahwa kondisi interior oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi interior oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga nih, kita buka kap mesin, kita periksa di bagian mesin. Pastikan bahwa bagian atas mesin, bahwa mesin tidak ada rembesan. Terus habis itu di kolong-kolong juga kita periksa, kita pastikan. Nah, terus habis itu kita periksa juga level oli, kondisi oli, serta ini radiator coolant dan kondisi radiator coolant dan levelnya untuk mesin. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini colokan kuncinya ada di sini. Sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, ini karena mobil manual ya, pastikan bahwa giginya netral ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di dinamo starternya bermasalah, atau bisa jadi di akinya soak.
Nah, untuk getaran mesin, pastikan bahwa getaran mesin itu yang masuk dia minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi mesinnya pincang, jadi perlu servis atau tune up, atau engine mountingnya yang pecah atau keras, jadi perlu diganti. Bisa kita periksa dengan kita pegang setir, terus habis itu kita posisi duduk, bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Nah, setelah kita periksa, kita cek itu, berikutnya kita periksa di kilometer ya. Oke. Nah, Daihatsu Terios ini kilometernya di 80.000. Nah, di sini ada beberapa gantungan servisnya ya. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik mobil, serta rekod servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, dia spionnya, ini pengaturan spion ya, dia sudah elektrik dan sudah retract ya. Jadi ini bisa kita periksa nih ya, retract ya. Nah, ini retract, nah masih berfungsi ya. Nah, ini tuh, nah retract masih berfungsi. Nah, terus ini kisi-kisi AC. Nah, sebelum kita ke bagian depan, kita periksa juga nih kondisi door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Nah, di sini bahannya bahan fabric. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat power window di keempat sisinya, serta buat lock unlock power window ya. Oke. Nah, terus kita periksa juga sealer pintu. Pastikan bahwa sealer pintunya itu aman. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin ini dia di sini nih, agak ke bawah nih. Nah, di sebelah kanan sedikit, kita dorong ke atas. Nah, Daihatsu Terios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi mesinnya ini sama persis dengan saudaranya Toyota Rush, terus sama persis dengan Avanza Veloz ya, yang 1500, terus sama persis dengan ini Yaris sama Vios ya, cuman konfigurasinya aja yang berbeda ininya. Nah, terus jika kita mau meriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, di atas bagian kap mesin, pastikan bahwa bagian kap mesin itu aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus habis itu sealer-sealernya juga kita periksa, pastikan kondisinya masih oke ya. Nah, terus di bagian depan ini ada besi yang memanjang, kita sebut apron. Kita periksa juga, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak bekas reparasi. Sasis-sasis sama samping-samping juga kita periksa kondisinya. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan. Nah, untuk melihat kondisi mesin yang masih bagus, kita bisa mendengarkan suaranya ya. Ritme suaranya konstan beraturan, suaranya juga halus dan getarannya juga halus. Nah, fan listriknya juga kita periksa, pastikan bahwa putarannya masih normal ya. Oke. Nah, mesin, mesin sudah kita periksa. Sekarang kita coba periksa ke bagian yang lainnya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil SUV dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal, perawatannya mudah. Mesinnya bandel, kaki-kakinya oke, awet ya. Terus hampir semua bengkel bisa menanganinya. Spare partnya juga murah. Terus dealer Daihatsu juga tersebar di seluruh Indonesia. Bentuknya juga sampai sekarang juga masih keren, masih gagah. Mungkin Daihatsu Terios ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian tengah dan belakang ya. Oke. Nah, saya masuk ke dalam. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom, masih ada sekitar mungkin 7 jari ya. Headroom juga masih cukup besar, jadi masih ada sekitar 5 jari. Nah, terus habis itu kita ke bagian belakang dulu.
Nah, di bagian belakang ini bisa duduk 2 penumpang dewasa secara normal. Nah, pelipatan bangku untuk senderannya 50-50 ya, sedangkan bagian bawahnya 100% ke depan. Nah, terus habis itu ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu ada seat belt 3 titiknya ada 2. Terus habis itu ada handle tangan ada 2. Nah, di bagian sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini juga ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus kita ke bagian tengah ya. Nah, di bagian tengah bisa duduk 3 penumpang dewasa ya. Penumpang dewasa bisa duduk di bagian tengah. Nah, pelipatan bangku 50-50 ke bagian depan. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu untuk seat belt 3 titiknya ada 2 di situ, di sini, serta ini yang 2 titiknya ada 1 seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di bagian tengah ini jok, dia bisa maju mundur dan reclining juga bisa untuk jok baris keduanya. Nah, di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu ada handle tangan. Nah, di sini AC-nya sudah double, ada 3 pengaturan kecepatan AC, ada 3 kisi-kisi AC ya. Oke. Nah, di bagian sini ada handle tangan juga di bagian sini. Oke. Nah, terus di bagian tengah ini ada cup holder, bisa buat 2 ya cup holder di sini. Oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan. Oke. Sekarang kita pindah, kita periksa nih door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya mudah dengan jari. Sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini salah satu Terios. Kenapa bisa dibilang SUV? Karena dia masih ada konde nih ya, konde. Jadi ban cadangan nih kita sebut konde ya. Jadi ban cadangan disimpan di belakang, di pintu belakang, ditempel di pintu belakang. Jadi menambah kesan jeepnya ya, seperti itu. Oke. Nah, terus di sini ada spoiler ya. Di sini ada spoiler, kaca belum dilengkapi dengan defogger. Di sini ada wiper belakang. Nah, di bagian dalam ini juga ada ininya dia. Jadi ada yang kayak semacam ini nih, plastiknya nih, penutup lagi. Jadi di samping ada plastiknya juga di sini. Nah, sudah dilengkapi dengan sensor parkir, ada 2. Nah, di ini juga nih salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan air embun dari ujung knalpot. Nah, terus sekarang kita periksa untuk bagasinya, pintunya bukanya ke samping. Nah, kondisi door trim di sini masih oke. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa sealer pintunya itu aman. Memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah, bagasi, space bagasi masih bisa untuk mungkin 2 koper kecil sih masih bisa nih, agak dimajuin sedikit, di reclining sedikit, agak tegak masih bisa. Nah, seperti itu. Di atas ada antena radio. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian sampingnya lagi. Nah, sini kita periksa. Nah, ini kondisi ban. Nah, di bagian sini kita periksa juga door trim, kondisi juga masih oke. Terus habis itu child lock. Nah, di sini sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, bagian depan kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, ini tampilan bagian depan serta tampilan dashboard ya. Sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa saja apa saja yang ada di bagian depan. Nah, oke. Nah, ini untuk kulit jeruk setir, kondisi juga masih oke. Sudah ada tombol buat pengaturan audio ya di setir. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, ini cluster speedometernya di bagian sini buat pengaturan lampu ya, lampu sen, lampu dim, lampu besar kecil, serta lampu fog lamp. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper ya. Oke. Nah, di bagian tengah sini ada jam digital. Di sini jam digital. Nah, ini sudah LCD
LCD TV. Nah ini, terus habis itu dia bisa buat CD MP3, terus radio FM AM. Terus di sini ada AC, kisi-kisi AC. Di sini ada tombol lampu hazard. Nah di bagian sini ada tempat buat naro ini e-tol ya, kartu. Nah di sini ada pengaturan ini AC. Dia pengaturan AC, ada kecepatan AC sama suhu AC ya. Oke, sekarang ke bagian bawah lagi ada asbak, ada ini colokan rokok, power outlet. Nah di sini bisa HDMI sama USB ya. Nah ini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini manual 5 kecepatan. Ini handle rem tangan. Nah di bagian sini ada 2 tingkat nih buat tempat naruh handphone. Yang pertama, sama kita buka lagi di bagian bawah ya. Nah ada konsol tengah nih tertutup. Nah sudah dilengkapi dengan airbag. Nah di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada tempat penyimpanan juga kecil, kisi-kisi AC. Nah cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Oke, nah di bagian sini ada handle tangan, terus sun visor sudah dilengkapi dengan tutup ya. Sudah dilengkapi dengan tutup. Oh ada lampunya juga nih. Nah seperti itu. Oke, nah di sini ada spion tapi belum ada pengaturan kesilauannya. Nah di bagian sini ada tempat kacamata. Terus habis itu ada lampu baca, serta ada sun visor bagian supir, tidak ada cermin. Oke, nah mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami Zal Motor, yaitu Daihatsu Terios 1,5 tipenya R manual tahun 2017. Nah apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan di keterangan video yang ada di bawah ini ya. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus transmisinya ya manual ya, jadi koplingnya masih enak atau tidak, perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Ini anginnya kenceng. Nah oke. Nah Zal Motor sendiri terletak di sini, ini pas di hook ya, di hook di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal masuk gerbang utama, lurus ada bundaran, belok kiri sedikit, nah pas di sini ya. Oke. Nah oke, sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist beberapa video mobil Daihatsu yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, follow juga di sosmed kami ya, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, sama YouTube. Oke, semoga video ini bermanfaat. Komentarnya silakan dan dibagikan atau di-share juga ya ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.